Halo semuanya, balik lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue bakal lanjutin pembahasan anime Tsukigami Kibiku berdasarkan novelnya. Kemarin kan udah sampai part akhir dari volume 5. Kali ini kita akan masuk ke volume 6. Nah, bagi kalian yang baru mampir, alangkah lebih baiknya kalian subscribe dulu. Nggak subscribe sih juga nggak apa-apa, tapi saya minta tolong benar di subscribe gitu ya. Wek. Yos, jangan lama-lama lagi, langsung kita gaskeun. Anata, Kuzunoha. Nani yo sono kao? 好きに思えばいいさ。ほんと自分に嫌気がさす。 Seperti biasa, Lime akan kembali sebelum toko dibuka. Namun kali ini dia belum kembali. Lagi pula, di daerah di mana dia seharusnya berada ditemukan jejak pertarungan. Nah, kenapa Lime belum kembali? Kemarin di video yang volume 5 yang terakhir itu dijelaskan bahwa untuk keberadaan si Lime tuh tidak diketahui, terputus dari Makoto. Hanya Aqua dan Eris yang kembali. Meski tidak ada laporan, Makoto menduga dia pergi ke tempat berbahaya itu sendirian. Makoto pun memutuskan untuk memobilisasi hal itu bersama Shiki, walaupun Rona tetap dalam pengawasan mereka. Namun situasinya cocok dengan cerita tentang gangguan transmisi pikiran dan cincin yang menekan berkah. Dan teknik itu hanya bisa digunakan oleh iblis. Itu artinya masih ada sejumlah orang yang menyusup ke sana selain Rona. Selain itu, di TKP, Shiki juga menemukan jejak kekuatan sihir Eva, pustakawan akademi. Karena mereka belum sampai pada kesimpulannya, Makoto dan Shiki pun kembali ke TKP. Mereka memulainya di bagian akademi yang terbengkalai. Lokasi Lime menghilang berada di sebuah jalan yang terbentang dari pekarangan akademi ke guild pedagang. Shin's beralih ke tempat Lime. Lime dan Eva telah dikurung di penjara bawah tanah dan di perkenalan singkat mereka pun terjadi. Sebelumnya, Lime diperintahkan oleh Makoto untuk menyelidiki Eva. Namun itu malah membawa Lime dan orang yang diselidikinya ditangkap oleh kelompok yang tidak mereka kenal. Lime memeriksa seluruh tubuhnya. Katana dan sebagian besar perlengkapannya telah disita. Dia pun memutuskan untuk merebutnya kembali dengan gelang di tangan kanannya, yang sebenarnya adalah senjata yang dibuat oleh para dwarf. Dia mengucapkan mantra kecil yang berfungsi sebagai kunci. Cahaya redup pun melingkari gelang dan lengan kanannya. Dalam sekejap, sebuah pedang pun muncul di tangan kanannya. Di sela itu, Eva mengatakan bahwa di bagian akademi yang ditinggalkan itu telah dijadikan sebagai basis dari sebuah kelompok organisasi yang bekerja sama dengan orang-orang di dalam akademi. Eva juga berjanji akan memberikan informasi yang bermanfaat untuk Makoto jika Lime bisa menghancurkan organisasi yang bervariasi ke akademi. Itu menegaskan bahwa Eva tahu sesuatu tentang kelompok itu yang membuat mereka takut. Dengan berbagai pertimbangan, Lime pun menyetujuinya. Lalu Lime pun menggunakan pedang di tangannya dan memotong pintu logam di depannya menjadi berkeping-keping. Dengan ditemani seseorang, Lime pun memulai serangan balik. Kita beralih scene ke tempat Makoto. Shiki dan Makoto pun bingung karena di TKP muncul jejak yang tidak mereka temui di penyelidikan mereka sebelumnya. Selain itu, Shiki juga merasakan keberadaan naga. Lalu mereka pun menuju ke daerah yang ditinggalkan tersebut. Tiba-tiba, Makoto menerima kontak dari Lime yang sebelumnya terputus. Dia melaporkan dengan singkat situasinya dan telah mengkonfirmasi keberadaan fasilitas. Dia juga telah menghentikan fungsionalitas fasilitas dan memusnahkan musuh. Lime juga melaporkan bahwa Eva ingin berbicara dengan Makoto tentang sesuatu. Setelah menyelesaikan laporannya, Lime dan Eva langsung menuju ke tempat Makoto. Namun sebelum Lime kembali, Makoto harus menenangkan Shiki yang terbakar amarah kembali ke mode akademinya. Di tempat lain, Rona berbaring diam di tempat tidur di kamarnya. Pekerjaan utamanya sebagai Jenderal Iblis adalah mengumpulkan informasi. Di antara 4 Jenderal Iblis, dia berada di tempat ketiga. Sekarang, Rona telah memerintahkan orang-orangnya untuk menyusup diam-diam guna menyelidiki perusahaan Kuzunoha dan Makoto. Demi kelancaran rencananya, dia harus memastikan mereka tidak terdeteksi.
Setelah bergabung dengan Makoto dan Shiki, Lime menyampaikan laporannya kembali dengan lebih detail, di mana dia bertemu seseorang yang tidak dikenalnya yang memperlihatkan kekuatan pertarungan yang sangat luar biasa, sehingga membuatnya gagal melarikan diri di tengah pertarungan. Lime menuturkan orang itu mengaktifkan alat seperti cincin yang membuat transmisi pikirannya tersegel. Di tengah pertarungannya, dia mendengar teriakan seorang wanita yang dikonfirmasi adalah pustakawan akademi, yaitu si Eva. Setelah kehilangan kesadarannya, dia pun terbangun di bangsal bawah tanah di daerah yang diselidikinya dan mengonfirmasi bahwa pustakawan Eva juga ditahan bersamanya. Di sana, Lem juga menemukan penelitian tidak manusiawi. Dia tidak dapat menemukan subjek uji yang selamat. Sebagian besar adalah demi-human dan beberapa manusia. Sampai akhirnya, dia berhasil melarikan diri dari fasilitas tersebut bersama dengan pustakawan. Makoto membaca laporan itu dengan diam-diam dan menyuruh Eva menunggu di kamar sebelah karena dia harus menanyakan alasan dia berada di sana. Karena situasinya telah berkembang, Makoto pun berencana bekerja sama dengan Rona untuk menyelesaikannya dengan cepat. Dia pun memerintahkan Shiki pergi ke tempat Rona dan memintanya membantu membersihkan kelompok yang berafiliasi dengan akademi bersama Lime dan lainnya. Setelah itu, Makoto langsung menemui Eva. Eva pun langsung menyambutnya dengan berterima kasih kepadanya karena berkat Lime bawahannya, dia bisa melarikan diri dengan selamat. Dia menjelaskan situasinya sehingga dia bersedia memberikan informasi penting yang diketahuinya kepada Makoto. Itu adalah tentang potret dua orang yang Makoto tunjukkan kepadanya sebelumnya. Itu adalah potret orang tua Makoto. Dia telah bertanya kepada orang-orang yang dikenalnya di akademi tentang mereka, tapi tidak ada yang mengenal mereka. Tentu saja, itu adalah informasi yang sangat bermanfaat baginya. Karena itu, salah satu alasannya datang ke akademi. Eva pun menjelaskan bahwa keduanya bekerja di pos penting di sebuah negara satelit di Alcyon yang sudah hancur, yaitu sebuah negara kecil bernama Kaleneon sebagai pasangan bangsawan dan priest tingkat tinggi yang tinggal di kuil. Eva mendapatkan berita terakhir tentang keberadaan mereka itu dari seorang petualang. Namun, di negara yang namanya bahkan telah dilupakan, maka akan sulit bagi Makoto untuk mencari jejak mereka. Eva juga memberitahu Makoto bahwa dia dan saudara perempuannya Ruria adalah bangsawan yang tidak diizinkan menggunakan nama keluarga mereka. Karena dalam pertarungan melawan ras iblis, orang tua mereka memutuskan untuk melarikan diri daripada bertarung. Walaupun akhirnya yang berhasil melarikan diri hanya Ruria dan dirinya, sehingga mereka pun disebut pengecut. Itulah sebabnya Eva dan Ruria memutuskan untuk mendapatkan nama keluarga mereka kembali sebelum mereka mati. Karena bahkan mereka mati, nama mereka akan tetap diingat sebagai pengecut dari negara Kaleneon. Belakangan Makoto baru mengetahui bahwa Ruria dan Eva berasal dari negara yang sama dengan orang tuanya. Namun, Makoto berpikir hanya dengan mereka berdua, apa yang bisa mereka lakukan? Pembicaraan dengan Eva pun terus berlanjut. Karena peningkatan informasi, situasinya pun telah berkembang. Sambil menunggu Shiki, Makoto terus memikirkan apa yang dikatakan dan dialami oleh Eva, yang membuatnya berhubungan dengan sebuah organisasi yang membuat Eva berpikir akan mungkin untuk memulihkan tanahnya yang telah dikuasai oleh iblis. Di sisi lain, Rona pun mengatakan kepada Makoto bahwa karena ada korban dari demi-human dan iblis yang disebabkan penelitian yang tidak manusiawi, jadi dia ingin menyelidiki dan menyelamatkan yang bisa dia selamatkan. Lalu tanpa mengetuk, Lime membuka pintu kamar dan mendesak Makoto untuk berhati-hati sambil mengatakan seseorang yang memiliki hubungan dengan organisasi itu telah datang. Tiba-tiba, dua wanita memasuki ruangan. Mereka adalah Tomoe dan Mio. Tomoe dan Mio pun menyuruh Lime untuk menyingkir karena dianggap sebagai penghalang. Suara alarm berdering di dalam toko yang menandakan keadaan darurat telah terjadi. Sambil memerintahkan Tomoe dan Mio untuk mengikutinya, Makoto pun pergi memeriksanya. Setelah membuka pintu, seorang anak laki-laki berambut perak seperti laporan slime sebelumnya pun berdiri tepat di depannya.
Makoto pun segera menanyakan urusannya datang ke sana. Orang itu langsung memperkenalkan dirinya sebagai penguasa guild petualang dan tujuannya datang ke sana adalah untuk meminta maaf karena dia telah bertindak kasar kepada Lime Latte. Dengan senyum ramah yang aneh, orang yang disebut Guildmaster memasuki ruang tamu pengunjung. Lalu Makoto pun berinisiatif untuk membuka pembicaraan mereka dengan menanyakan urusannya datang ke sana sekali lagi. Namun tanpa diduga, orang itu sudah mengetahui semua tentang Makoto. Bahkan, dia juga bisa membaca pikirannya. Merasa frustasi, Makoto pun menegaskan siapa dia sebenarnya. Pria itu hanya menjawab dengan menuturkan informasi tentang Makoto yang masih berstatus sebagai siswa SMA dari dunia lain. Di sini, Makoto mulai merasa tidak nyaman pada anak lelaki di depannya karena dia mengetahui dengan detail tentang Makoto dan pengikutnya. Sedangkan Makoto sama sekali tidak mengenalnya. Jadi, Makoto sekali menegaskan kepadanya untuk memberitahu siapa dia sebenarnya. Saat pria itu ingin memperkenalkan dirinya, tiba-tiba Tomoe memotong dengan mengungkapkan bahwa orang yang ada di depan Makoto adalah Sensang Myriad Color Dragon Root yang tak terkalahkan. Nah, gue nggak tahu cara bacanya Sensang Myriad atau Sensang Myriad atau Sensang Merit atau Sensang Meret. Pokoknya kalian baca aja sendiri tuh di video. Tapi Makoto sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran naga sama sekali. Tomoe pun melanjutkan penjelasannya bahwa orang itu adalah naga superior sejati yang telah memperoleh kebijaksanaan dan memoles keterampilannya. Myriad Color berarti ia memiliki 10.000 warna dan itu adalah nama samaran Root. Naga superior adalah eksistensi yang sebagian besar manusia dan demi-human tidak bisa temui karena keberadaan mereka yang sangat langka. Mereka tidak terpengaruh oleh waktu dan ketika mereka menjadi tua, mereka dapat melahirkan kembali diri mereka sendiri dan terus hidup. Maksudnya di sini bisa reinkarnasi gitu ya. Namun, ada saatnya mereka meminjamkan kekuatan mereka. Ketika mereka meminjamkan kekuatan itu, orang-orang menyebutnya berkah naga. Tepat setelah itu, ujung yang tajam terdorong keluar di antara Makoto dan Root. Tepi tajam dari pedang bermata tunggal Tomoe itu menghadap ke sisi Root. Tomoe dan Root pun mulai bertengkar. Dari perdebatan mereka, diketahui bahwa Root adalah seorang wanita yang mengubah fisiknya menjadi pria. Merasa bingung, Makoto pun menghentikan pertengkaran mereka dan menjauh dari mereka. Tidak lama setelah itu, Mio pun datang dengan membawa teh dan buah-buahan. Mio pun bertanya kepadanya apa yang ingin dilakukannya kepada Makoto. Si naga itu pun menjawab dia hanya merayunya sedikit dan menempatkan dirinya sebagai kandidat. Mendengar itu, Mio dengan tenang menempatkan bakinya ke samping dan memotong buah di piring. Mio pun mengkonfirmasi kepada Tomoe bahwa dia akan melakukan sesuatu kepada naga itu. Gimana nih? Kayaknya Mio agak-agak sangar gitu ya. Maka, keduanya akan masuk ke posisi bertarung. Root pun mengangkat kedua tangan dan memberi sinyal menyerah sambil mengatakan bahwa dia ingin berbicara mengenai topik Guildmaster dengan Makoto. Dan Makoto pun memutuskan untuk mendengarnya sekali lagi. Setelah Makoto duduk kembali, Root pun mulai berbicara tentang Guild Petualang. Root pun mengungkapkan waktu pendirian Guild Petualang yang didirikannya 1000 tahun yang lalu. Dia diajari konsepnya oleh seseorang dari dunia lain seperti Makoto. Dia juga mengusulkan ide itu kepada Dewi dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Pada masa itu, Root memikirkan struktur guild sambil diajari seseorang konsep umumnya. Dia adalah suami pertamanya, mereka pun menyusun sistemnya. Singkatnya, Root tertarik untuk menciptakan guild petualang. Dengan dukungan Dewi, dia menciptakan organisasi yang tidak terpengaruh oleh negara. Pada masa itu, suaminya adalah seorang warrior yang dielukan sebagai pahlawan di Elsien. Dan Root mendapatkan kerjasama dari Dewi. Jadi, sistem pun meresap dalam masyarakat manusia dengan sangat cepat. Setelah itu, dengan mengubah penampilannya, dia menjadi Guildmaster berturut-turut selama beberapa generasi. Setelah mendapatkan nama pahlawan maksudnya, suaminya tidak melakukan pekerjaan apapun. Guild Petualang berfungsi sebagai tempat untuk memecahkan masalah orang dan menyediakan kartu yang menunjukkan level membernya mirip seperti game yang ada di dunia asal Makoto. Jadi,
Konsep yang tidak normal di dunia mereka itu hanya bisa diterima oleh orang yang berasal dari dunia lain seperti Makoto. Rencana Ruth dengan kartu itu adalah untuk membuat pemegangnya menjadi lebih antusias untuk meningkatkan level dan pengalaman mereka. Namun, di sisi lain itu juga dapat membunuh dan menghancurkan mereka karena keserakahan dalam mengejar peringkat dan terbunuh sia-sia. Sehingga hanya petualang yang bijaksanalah yang akan bertahan. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ruth, Makoto pun bertanya tentang suami pertamanya karena Ruth mengatakan itu 1000 tahun yang lalu dan mengapa manusia sejak dulu tahu tentang guild petualang yang memiliki sistem seperti game. Sedangkan di dunia asal Makoto saja pada saat itu masih era Heian dan Fujiwara Michinaga. Namun sebelum menjawab itu, Ruth meminta Tomoe untuk menyediakan papan tulis untuk menjelaskannya. Nah, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya akan diupload di hari Sabtu jam 4 sore. Ceritanya juga semakin menarik nih. Si Makoto udah bertemu naga superior. Udah gitu cewek lagi kan. Ku ingin jadi seperti Lord Issei. Maksudnya ku ingin jadi seperti Makoto. Dah, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.